tapi fisik waktu muda tentu saja nggak sama ya. Cerita Rasa, Sabtu 1 Agustus, pukul 10:30 siang, di Kompas TV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini di mana fenomena El Nino kini telah mencapai kategori kuat dan diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Di beberapa wilayah di Indonesia, dampak El Nino mulai dirasakan warga. Di berbagai daerah, hujan makin jarang turun, tanah pun mengering. Bahkan, warga Dusun Kemesu, Kelurahan Semugi, Gunung Kidul, Yogyakarta terpaksa menjual ternak dan hasil bumi mereka demi mendapatkan air bersih. Kekeringan parah memaksa warga berjuang keras demi air bersih. Pasokan PDAM yang hanya mengalir seminggu sekali tidak cukup untuk kebutuhan harian. Warga kini bergantung pada air tangki swasta dengan harga Rp120.000 per tangki. Beli air, Pak. Beli air satu tangki itu 120. Maksimal untuk kebutuhan keluarga 1 bulan, satu tangki. Dari ini jualan kambing apa jualan ayam untuk beli air, Pak. Kenapa itu harus dijual? Ya kan kebutuhan beli air nggak ada solusi kerja, Pak. Cuma petani. Kalau harapan pemerintah supaya mengusahakan atau sumur bor atau PDAM, Pak. BMKG menegaskan ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan mitigasi. Langkah antisipasi harus dimulai sekarang saat risiko masih bisa dikendalikan. Bahwa operasi modifikasi cuaca itu dilaksanakan menggunakan teknologi yang meniru proses alam. Jadi ini benar-benar adalah proses meniru apa yang terjadi di alam. Nah, kemudian bahan yang kita gunakan juga bahan-bahan yang sebenarnya ada di awan itu. Ya, garam misalnya. Ini yang paling banyak digunakan ya. Itu memang awan alamiah juga mempunyai kandungan itu. Ya, kita hanya menambahkan untuk meniru proses alam supaya menghasilkan hujan yang lebih banyak. Peringatan sudah disampaikan, data sudah menunjukkan arahnya. Kini tinggal seberapa cepat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bertindak agar Indonesia tidak hanya siap menghadapi kemarau panjang, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari krisis air, gagal panen, hingga kerugian ekonomi yang lebih besar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kekeringan terjadi di sejumlah daerah di Serang, Banten. Warga harus rela antre demi mendapatkan air bersih. Kemudian di Yogyakarta, warga rela menukar hewan ternaknya demi mendapatkan air bersih. Lalu bagaimana mitigasi antisipasi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia? Dan bagaimana pula pemerintah daerah setempat siaga? Kita tanyakan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Pak Muhari. Selamat pagi, Mbak Adisti. Iya, Pak Muhari, kemarin kan BMKG sudah merilis bahwa Agustus hingga September puncak musim kemarau di 2026. Bahkan untuk El Nino ini sampai awal tahun 2027. Dari BNPB sendiri, sudah adakah informasi atau data terbaru soal daerah mana saja yang terdampak kekeringan parah di Indonesia, Pak Muhari? Ya, dari data yang sudah dilaporkan ke Pusdalop BNPB, Mbak Adisti, hingga hari Kamis kemarin, BNPB mencatat sudah 13 provinsi di Indonesia yang terdampak kekeringan meteorologis ya, artinya yang hari tanpa hujannya itu rata-rata sudah lebih dari 3 minggu tidak mengalami. Dari 13 provinsi ini ada 47 kabupaten kota, 6 provinsi diantaranya sudah menetapkan status siaga darurat. Jadi kalau provinsi itu sudah menetapkan status siaga darurat, artinya provinsi ini sudah membutuhkan dukungan atau intervensi dari pemerintah pusat, Mbak Adisti, mereka. Oke, 6 provinsi yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan itu mana saja, Pak? Rata-rata ini provinsi-provinsi yang
historisnya mengalami kebakaran hutan dan lahan, bukan kekeringan. Itu Riau, Jambi, Sumsel, kemudian ada Kalbar, Kalteng, Kalsel. Sedangkan kabupaten kota yang sudah menetapkan status siaga darurat di level kabupaten itu ada 24. Provinsi-provinsi yang sudah terdampak ini ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Nusa Tenggara. Jadi ini rata-rata kalau untuk kekeringan, ini sebenarnya Jawa dan Nusa Tenggara yang sangat dominan. Jawa Barat itu ada 17, Jawa Tengah itu ada 17 kabupaten, Jawa Barat itu ada 11 kabupaten kota, Jawa Timur ada 5, DIY ada 3, NTB ada 3, provinsi lain, Banten, Kalbar, Kalteng, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku itu masing-masing 1 hingga 2 kabupaten kota. Nah, terkait dengan kondisi seperti ini, Kepala BNPB sendiri sudah melaporkan kepada Presiden dan Presiden Prabowo memberikan atensi sangat tinggi untuk hal ini, Mbak Adisti. Hari lalu pukul 13 hingga pukul 18, Presiden melakukan rapat kabinet terbatas khusus untuk membahas antisipasi kekeringan ini. Dan saya akan bicara kekeringan dulu. Untuk Presiden sudah memberikan arahan beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah karena ini kekeringannya itu sudah di depan mata, tentu saja yang harus kita perhatikan bagaimana upaya tanggap daruratnya, kontingensinya, supaya kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk air bersih yang bersifat langsung, ya, air minum dan seterusnya, dan sifatnya tidak langsung berkaitan dengan irigasi, berkaitan dengan hal-hal di sektor lain, misalkan itu bisa kita penuhi. Untuk yang berkaitan dengan kebutuhan langsung, sejauh ini di 2026 itu BNPB sudah membangun dan mengoperasionalkan 133 sumur bor, Mbak Disti. Sumur bor ini bukan sumur bor dangkal, karena sumur bor dangkal itu pasti juga akan kering. Kering, betul. Dengan keringnya daerah hulu, cakupan air hujan sudah tidak ada, pasti sumur-sumur dangkal di bawah 50 meter itu pasti kering. Nah, yang adalah sumur-sumur bor dalam di atas 150 meter, ada beberapa yang artesis, yang kalaupun tidak akan sama dengan debit pada musim hujan, tetapi ini tidak kering. Dan ini operasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, NTT, dan NTB. Kita sudah mengapelkan kepada pemerintah daerah untuk juga segera mengidentifikasi, karena tentu saja informasi-informasi daerah-daerah yang sangat membutuhkan sumur bor ini kita dapatkan dari pemerintah daerah sebagai paling mengerti kawasan tersebut. Ya, waktu untuk membangun sumur bor ini sekitar 2 hingga 3 minggu, jadi masih ada waktu untuk kita, karena BMKG menyampaikan El Nino ini bahkan akan crossing sampai awal 2027 nantinya. Jadi adalah salah satu upaya nantinya yang akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain bor ini, kalau sumber airnya sudah ada, tetapi kemudian ada masyarakat terdampak yang letaknya mungkin cukup jauh dari posisi sumur bor itu, maka kita lakukan pipanisasi. Di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, kita sudah melakukan pipanisasi bahkan hingga jarak 33 km, Mbak Adisti. Jadi ada satu sumber air, tetapi jarak masyarakatnya sangat jauh, itu kita lakukan pipanisasi. Untuk pembangunan sumur bor yang di atas 150 meter itu, kan targetnya ada 130 titik ya Pak ya, sumur bor di seluruh Indonesia. Bapak masih di mute audionya. Itu yang sudah beroperasi, Mbak Adisti. Oh, itu sudah beroperasi. Oke, ada penambahan lagi atau bagaimana rencananya? Selain dari yang 133 ini, saat ini kita sedang meminta data kepada pemerintah daerah di titik-titik mana lagi yang perlu dibangun. Dan ini jumlahnya tidak kita batasi. Oh, oke. Masyarakat memang masih membutuhkan dan kondisinya pada saat ini sangat kekeringan, kita akan bangun. Itu tadi yang saya bilang, waktu membangun ini hanya 2 hingga 3 minggu. Jadi dibanding tantangan kita masih sampai Februari atau Maret 2027, mungkin ini masih sangat visible. Itu yang pertama. Yang kedua, pipanisasi.
Yang ketiga tentu saja selain pipanisasi untuk nanti distribusi secara cepat, BNPB juga atas arahan Bapak Presiden juga akan mendistribusikan di tahun 2026 ini 105 mobil tangki, Mbak Adisti. Ada beberapa kabupaten kota yang memiliki armada mobil tangki juga, tapi juga ada yang tidak ada. Ini kita akan lengkapi. Bapak Presiden bahkan menyampaikan akan menambah jumlah armada mobil tangki yang saat ini disiapkan oleh BNPB yang 105 ini. Bapak menambah kalau keperluan masyarakat masih di atas itu. Yang penting perintah Bapak Presiden adalah jangan sampai ada yang krisis air bersih. Air bersih ini terhambat. Dan yang ya, tentu saja kalau sumber air darat sudah bisa kita optimalkan, sumber airnya ada, distribusinya bisa kita lakukan. Yang kedua adalah secara garis besar itu yang sumber dari udara. Tadi dalam visual kita menyaksikan BMKG menyampaikan operasi modifikasi cuaca. Ini dilakukan multisektor, BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan juga melakukan untuk Karhutla dan seterusnya. Sendiri mulai dari bulan Mei itu untuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah melakukan modifikasi cuaca yang tujuannya untuk mengoptimalkan volume debit dari tampungan-tampungan air, danau, waduk, embung dan seterusnya. Memang modifikasi cuaca ini tidak bisa kita lakukan setiap hari atau setiap kali kita ingin melakukan itu, karena tergantung pada ketersediaan awan hujannya. Tiga hal utama yang kita lakukan sesuai arahan Bapak Presiden untuk melakukan antisipasi kekeringan, termasuk satu hal lagi mobil water treatment, Mbak Adisti. Jadi water treatment dari BRIN juga akan kita gunakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber air yang mungkin kualitasnya belum bagus. Nanti dengan adanya fasilitas mobil treatment itu kita akan optimalkan supaya bisa layak guna untuk kebutuhan-kebutuhan langsung masyarakat. Oke, itu soal kekeringan dan juga Karhutla. Kalau untuk di wilayah Jawa saat ini operasi modifikasi cuaca dioptimalkan walaupun memang terkendala awan hujan begitu ya. Ini harus benar-benar dihitung betul begitu ya soal modifikasi cuaca. Lalu bagaimana di lahan-lahan gambut seperti di Kalimantan, kemudian di Sumatera. Ini kan kalau kita lihat kan karakteristiknya memang lahan gambut yang kalau sudah terbakar, sudah ada titik-titik panas, informasinya juga sudah hadir di media, di televisi. Bagaimana BNPB dan juga daerah-daerah lain untuk bisa mengupayakan pemadaman bisa siaga dilakukan, Pak Muharrem? Ya. Kebetulan tadi malam saya baru saja pulang mendampingi Kepala BNPB dan juga Bapak Menko Polkam di Kalimantan Tengah. Kita meninjau langsung kondisi Karhutla di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Palangkaraya beberapa hari yang lalu sempat kita lihat beberapa kali informasi visual tertutup asap, mungkin sempat penerbangan, tapi alhamdulillah 2 hari yang lalu itu hujan turun sehingga untuk Palangkaraya kondisi kebakaran sudah bisa dikendalikan. Jadi atensi kita saat ini adalah Kabupaten Pulang Pisau yang kemarin kita tinjau langsung di lapangan. Kami meninjau sendiri, melihat sendiri kondisi penanggulangan pengendalian kebakaran di Pulang Pisau. Ada beberapa hal juga yang kita lakukan, tentu juga ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Pertama adalah optimalisasi Satgas Darat. Jadi bagaimanapun untuk pengendalian Karhutla ini, Satgas Darat itu paling berperan sebagai ujung tombak. Nah, kendalanya adalah kebakaran hutan ini biasanya terjadi di tempat-tempat yang aksesibilitasnya sulit. Iya, sumber airnya. Airnya sulit. Nah, kemarin kita sudah ada solusi untuk ini. BNPB akan mengoptimalkan yang namanya portable water tank, Mbak Adis. Portable water tank ini adalah tempat-tempat air yang bisa kita lipat, kemudian kita taruh lagi di tempat-tempat titik-titik tertentu, itu hingga 6.000 liter atau 6 ton air. Nah, kemudian sumber airnya dari mana? Sumber airnya ini, si portable water tank ini akan diisi oleh helikopter waterbombing kita. Saat ini, di setiap provinsi yang rawan Karhutla, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, itu sudah mendeploy 2 unit hingga 7 unit heli waterbombing, plus patroli, dan 3 hingga 5 unit pesawat karavan untuk modifikasi cuaca. Ini Satgas.
Jadi ada tiga tipe, heli patroli, heli waterbombing, dan pesawat karavan untuk modifikasi cuaca. Rata-rata di setiap provinsi prioritas yang 6 tadi itu 7. Nah, itu kemudian diisi oleh heli waterbombing, ini yang kemudian akan dimanfaatkan oleh teman-teman untuk melakukan pemadaman. Tentu saja waterbombing terus bekerja di lapangan. Oke, kita harapkan tentu saja langkah-langkah dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah matang ini untuk bisa mengantisipasi adanya kekeringan yang kita sudah prediksi akan terjadi di bulan Agustus sampai September, termasuk juga dampak El Nino sampai awal tahun 2027 ini bisa dilewati bersama-sama, termasuk juga soal antisipasi dan juga upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Terima kasih Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang meminta pengelola mal dan perkantoran yang meninggikan pagar di sekitar bangunan untuk kembali membongkarnya. Informasinya hadir usai jeda. Mendasari saya sebagai pemimpin terkecil di Republik ini, saya harus bergerak dari sesuatu yang nggak ada apa-apa menjadi sesuatu yang berharga. Kita mengubah sistem yang konvensional menjadi sistem yang serba digital. Dengan adanya gerbang ini untuk meminimalisir ruang geraknya orang asing yang punya niat jahat. Jalan-jalan, cerita kecil untuk Jakarta Besar. Minggu 2 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas.